Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang intangible asset. Dan hari ini kita akan membahas dua problem, yaitu problem 3 dan juga problem 4, gitu ya. Nah, materi hari ini tuh bisa dibilang adalah materi yang paling cukup mudah gitu ya, karena cuma amortisasi dan gitu. Oke, lanjut aja, kita langsung bahas ke problem 3. Baca dulu soalnya. Di sini ada mesin aku, merupakan sebuah perusahaan yang membuat berbagai jenis mesin. Pada awal 2021, Darmasenako memutuskan untuk memproduksi secara massal mesin pencetak plastik. Darmasenako berencana untuk mematenkan mesin pencetak plastik ini. Berikut merupakan biaya yang dikeluarkan. Di sini ada biaya-biaya gitu. Lalu di sini ada mesin pencetak plastik ini berhasil diselesaikan pada 31 Desember dan telah dipasarkan pada awal tahun 2022. Berikut ini merupakan informasi tambahan terkait biaya pembuatan mesin berdasarkan laporan yang diberikan. Jadi di sini ada keterangan tambahan juga ya. Terus apa yang diminta? Untuk tahun 2021 tentukan yang pertama biaya yang dapat dikapitalisasi sebagai paten, biaya yang dibebankan sebagai beban riset dan pengembangan, dan yang ketiga biaya yang dibebankan sebagai beban operasional lainnya. Oke. Nah, lalu di sini aku udah bikin tabel nih kayak gini. Jadi kita langsung aja ya. Jadi di sini maksudnya untuk problem ini diminta untuk mengklasifikasikan biaya nih. Jadi biaya-biaya ini apakah masuk nanti ke paten, masuk ke research and development expense, atau malah masuk ke other operational expense, kayak gitu ya. Nah, jadi yang pertama ada fasilitas riset. Di sini fasilitas riset ada 2 juta dolar. Oke. Nah, untuk 2 juta dolar ini kalian diperhatikan, ini kan biaya pembangunan fasilitas riset. Setelah selesai dibangun, fasilitas ini masih dapat digunakan untuk riset-riset lainnya. Masih bisa dapat digunakan nih. Terus juga kalau kalian perhatikan di sini, fasilitas riset selesai pada awal tahun 2021 dan diestimasikan dapat digunakan selama 5 tahun ke depan serta disusunkan dengan metode garis lurus. Nah, jadi fasilitas riset ini saja dicatat atau dianggap sebagai harta, gitu ya. Sebagai harta, sebagai aktiva atau ya aktiva tetap gitu. Jadi dianggapnya sebagai aktiva, bukan sebagai paten, bukan sebagai research and development expense ataupun other operational expense. Tetapi kalau kalian perhatikan di sini pada awal tahun 2021 kan ini biaya-biayanya. Lalu di sini ada tulisan nih, fasilitas riset selesai pada awal tahun 2021 dan estimasikan dapat digunakan selama 5 tahun ke depan serta disusunkan dengan metode garis lurus. Berarti kan namanya aktiva pasti ada biaya penyusutan dong. Nah, untuk biaya penyusutannya sendiri di sini kita masukkan ke research and development expense. Oke. Jadi 2 juta ini dibagi 5 dengan 400.000 gitu. Kenapa 400.000-nya kita masukkan research and development expense? Karena kan penyusutan dari fasilitas riset ini kan emang biaya penyusutan itu emang bertujuan untuk melakukan riset kan, karena fasilitas riset ini pasti penggunaannya ya pasti untuk melakukan riset gitu. Jadi nanti pasti masukin ke research and development expense. Tapi nggak bisa kita masukin 2 juta semua karena kan masih bisa dipakai nih, masih dapat digunakan untuk riset-riset selanjutnya dan juga ada manfaat ekonomis. Makanya fasilitas riset ini kita catat sebagai aktiva, tapi penyusutannya akan dimasukkan ke research and development expense gitu ya. Lalu biaya pembelian peralatan khusus ada 200.000. Nah, kalau ini kita langsung masukin aja ke research and development expense. Kenapa? Karena kalau kalian cek di sini nggak ada tentang biaya. Di sini keterangannya nggak ada tentang biaya pembelian peralatan khusus kan. Nah, jadi langsung masuk ke research and development expense. Terus kenapa nggak ada operational expense? Kenapa? Karena kan dibilang di sini khusus untuk pembuatan mesin cetak plastik. Nah, di sini kan kita ceritanya di tahun 2021 ini ceritanya kita lagi meriset tentang mesin pencetak plastik ini. Jadi emang benar-benar pembelian peralatan ini khusus emang buat kita melakukan uji coba atau melakukan riset gitu ya. Lalu biaya bahan baku pembuatan mesin juga sama, harusnya nanti masuk ke research and development. Kenapa? Karena alasannya sama aja kayak peralatan khusus. Karena bahan baku pembuatan mesin ini memang digunakan perusahaan untuk melakukan riset dulu, karena kan belum tentu hasilnya jadi gitu kan, makanya dilakukan riset dulu oleh perusahaan, makanya masuk ke research and development expense gitu. Lalu biaya penelitian sebesar 120.000.
Oke, ini mah udah jelas lah ya, masuknya ke riset and development, namanya aja udah penelitian gitu. Terus gaji staf peneliti juga sama, masuk langsung karena ada beberapa penelitian. Nah, lalu di sini bisa biaya desain mesin. Nah, di sini sebenarnya bisa aja masuk ke research and development expense sebenarnya. Tapi, ada tapinya nih, kalian harus baca nih di sini. Ternyata di keterangannya biaya desain dianggap sukses dan memiliki manfaat ekonomis nih. Jadi ternyata biaya desain ini ada manfaat ekonomis. Karena dia ada manfaat ekonomis, bisa kita masukkan atau kita kapitalisasi ke dalam paten gitu ya. Terus kenapa nggak dicatat juga sih sebagai aktiva gitu? Karena kan kalau biaya desain, namanya desain, emang sih kita bisa lihat wujudnya, ada gambar, ada logo, atau ada simbol atau apapun. Tapi kan itu bukan termasuk ke dalam aset berwujud. Maksudnya emang kita yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu atau kita gunakan secara gimana kan, makanya masuknya ke dalam patent. Beda sama fasilitas riset. Kalau fasilitas riset kan bener-bener barangnya kita bisa gunakan untuk yang lain-lain. Kalau yang desain mesin ya paling cuma ya udah gambar bentuk mesinnya aja, dan itu nanti jatuhnya desainnya aja, bener-bener gambaran desainnya aja, dan itu nanti masuknya ke patent. Oke. Lalu ada biaya prototipe mesin. Ini di sini ada sebesar 100.000. Oke, kalian juga perlu diperhatikan di sini ada nih. Selama masa pengembangan, Dharma Senako membuat 5 prototipe mesin, di mana 4 prototipe mengalami kegagalan dan sisanya berhasil dan dianggap mempunyai masa manfaat ekonomis. Berarti di sini kaitannya ada 5 prototipe nih. Jadi 100.000 ini untuk 5 prototipe. Tapi 4 prototipe gagal. Nah, yang gagal ini kita masukkan ke research and development expense. Kita masukkan ke expense karena gagal nih teman-teman. Jadi dibagi 5 dikali 4. Lalu kan ternyata ada 1 nih kan sisanya. Karena sisanya berarti 5 prototipe dikurang 4 prototipe yang gagal, sisanya berhasil 1 dong. Berarti ini 100.000 dibagi 5 kali 1. Dapat 20.000 gitu. Jadi yang bisa kita kapitalisasi ke paten adalah yang 20.000 atau yang bernilai 1 prototipe ini, karena dianggap berhasil dan dianggap mempunyai masa manfaat ekonomis gitu. Lalu juga ada biaya legal pengajuan paten, itu sebesar 350.000. Kalau ini mah udah jelas ya pasti ke paten gitu. Terus juga biaya promosi dan penjualan mesin sebesar 2.000. Nah, kalau ini kita masuk ke ada operational expense. Kenapa? Karena ini bener-bener nggak ada hubungannya nih sama research and development expense gitu. Kenapa? Karena kan ini emang penjualan mesin. Berarti mesinnya ini dianggapnya mungkin mesinnya udah jadi, udah lulus sensor, udah lulus sertifikasi, udah semua, udah siap jual gitu kan hitungannya. Dan ini adalah biaya advertisingnya. Makanya kita masuk ke ada operational expense. Nggak ada hubungannya sama sekali ya sama riset. Lalu komisi penjualan juga sama, alasannya itu sama aja kayak yang di atas. Maksudnya yang biaya promosi penjualan, karena emang gak ada hubungan apa-apa gitu sama riset. Jadi ya pasti masuk ke ada operational expense gitu ya. Nah, oke. Lalu setelah udah ditotalin semua. Oke, karena kan diminta di soal cuman tentukan ya atau klasifikasiin aja. Jadi untuk problem 3 jawabannya itu gampang, cuman tabel ini aja gitu. Oke. Udah selesai problem 3, kita langsung masuk ke problem 4. Oke, bentar ya. Nah, ini problem 4 nih. Kita akan masuk ke problem 4, yaitu berbicara tentang Alureco. Alureco merupakan sebuah perusahaan food and beverage yang beroperasi di Miami. Berikut ini merupakan aset tidak berwujud yang dimiliki oleh Alureco per 1 Januari 2021. Ada license, ada customer list, ada Alureco, dan juga ada di sini ada mengakuisisi yang nantinya akan menghasilkan goodwill. Terus juga ada keterangan tambahan. Terus yang diminta apa? Jurnal yang terkait dengan perolehan aset tidak berwujud, dan juga seluruh jurnal yang dibutuhkan selama tahun 2021 termasuk jurnal penyesuaian. Oke. Makanya di sini aku udah bikin ya kolomnya gini, ada yang jurnal aset tidak berwujud dan juga jurnal untuk tahun 2021. Oke, langsung aja kita masuk ke jurnal perolehan aset tidak berwujud. Oke, yang pertama itu adalah tentang lisensi. Baca dulu. Lisensi software yang diperoleh pada 11 Agustus 2019. Masukin nih, 11 Agustus 2019. Dari Dorco, lisensi ini memiliki masa kontrak 8 tahun dengan nilai $60.000. Berarti ini kita bisa langsung masukin aja lisensi pada cash. Sebesar berapa? $60.000.
Nah, terus di sini boleh kita tambahin ya, umur 8 tahun. Cuman ini opsional sih. Maksudnya kalian boleh catat, boleh nggak, it's okay. Itu sesuka kalian aja. Penting ingat nih umurnya berapa. Lalu ada juga customer list yang diperoleh pada 1 Mei 2020 dengan menerbitkan 10.000 lembar saham biasa perusahaan yang memiliki nilai par 1,5 dan nilai pasar 2. Perusahaan memperkirakan bahwa data ini akan valid sampai dengan 1 Mei 2022. Oke, jadi 1 Mei 2020. Di sini ada customer list. Terus di sini berarti ada share. Tipe betul. Share capital ordinary. Sini ada share premium ordinary. Oke. Nah, untuk share capital ordinary-nya itu tinggal lembar sahamnya ada berapa? 10.000 kan? Dikali nilai par kita 1,5. Terus kalau untuk share premium ini bisa 10.000 dikali 0,5 dapat dari mana? Market value dikurang nilai par. Kalau value. Oke, atau kalau ini bisa dapat dari 10.000 saham dikali market value-nya aja sebesar 200. Jadi dapat 20.000. Jangan lupa ditambahin umurnya cuma berapa? 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Karena kan dia bilang dari 2020 terus valid sampai 2022. Jadi cuma 2 tahun nih umurnya ternyata. Lalu masuk ke yang ketiga. Alureko memiliki trademark atas produk yang dipasarkan. Trademark ini diperoleh pada 8 Juli 2018. 8 Juli 2018 dan berlaku selama 10 tahun. Bisa disebut 10 tahun. Lalu neraca perusahaan mencatat trademark senilai 112.500. Oke. Dulu jumlahnya trademark pada Oke. Nah, di sini yang kalian perlu perhatikan adalah neraca perusahaan. Neraca perusahaan berarti kan neraca terupdate-nya itu adalah 1 Januari 2021. Sedangkan kita lagi mau mencatat jurnal pas kita dapatnya ini yaitu jurnal pada tanggal 8 Juli 2018. Jadi kita harus cari nih yang sudah terpakai berapa gitu kan. Nah, di sini kita bisa tulis Juli sampai des 18 2019 2020. Oke. Juli sampai Desember, berarti kan 8 Juli, berarti Julinya masih ikut ya. Juli sampai Desember itu ada 6 bulan. Terus juga 2019 ada 12 karena pas bulan tahun 2020 juga 12. Oke, jadi di sini totalnya adalah 30 bulan. Berarti ini terpakai 30 bulan gitu ya. Berarti sisanya berapa? Sisanya ya berarti 90 ya harusnya. Jadi caranya itu sama aja kayak cara cari ya prepaid advertising atau biaya yang dibayar di muka yang waktu itu aku jelasin di income statement kalau nggak salah. Jadi caranya itu nilai neraca adalah 112.500 dibagi sama sisa masa manfaatnya. Di sini kan terpakainya 30 ya teman-teman. Ya gengs ya. Jadi kan berarti sisanya berapa? 90 dikali 120. Karena kan kenapa 120? Karena kan dia bilang manfaatnya 10 tahun. Nah, 10 tahun itu berapa bulan? 120 bulan gitu. Oh, ternyata dia dapat 150.000. Jadi kita tahu nih pada nilai trademark pada 8 Juli 2018 itu bernilai 150.000 gitu ya. Nah, lalu selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu kita awal di 2019 karena dia bilang awal 2019 dianggapnya 1 Januari 2019 ya. Alureko mengakuisisi Sportco dengan nilai 1.400.000 pada saat pengakuisisian aset dan aset dan liabilitas Sportco memiliki nilai wajar 1.300.000 dan juga 200.000. Nah, di sini maksudnya kita dari Alureko kita itu akan mengakuisisi Sportco yang dimana Sportco itu punya aset dan liabilitas yang dimana berarti yang maksudnya aset dan liabilitas yang dimiliki Sportco secara langsung sekarang per 2019 itu sudah menjadi punya kita. Makanya kita bisa catat asetnya nilai wajarnya aja langsung masukin
sebesar 1.300.000 gitu kan. Kita akuin karena kan dianggapnya emang itu udah jadi aset kita. Terus liabilities-nya juga kita akuin jadi punya kita. Nah, terus kenapa kayak gini kan karena asetnya kita akuin berarti aset bertambah. Aset bertambah di sebelah debit. Terus kalau utang kan bertambah di sebelah kredit gitu ya. Terus kita juga harus mengurangi cash. Kenapa cash? Karena kan dia bilang mengakuisisi Spotco dengan harga 1.400.000. Berarti kita tetap bayar nih sebesar 1.400.000. Nah, lalu kan ada selisih nih kalau kalian perhatiin. Di sini kan 1,6, sedangkan di sini 1,3. Sisinya dikemanain? Kita masukin ke goodwill. Nah, goodwill itu sisinya itu 300.000. Oke, ya gampang ya. Berarti kan harus balance situ. Oke. Nah, karena goodwill kan nggak ada nilai, nggak ada bermanfaat ya. Jadi ya udah. Oke, berarti jurnal perolehan aset tidak berwujud untuk 4 item ini udah selesai. Lanjut, kita akan masuk ke jurnal tahun 2021. Nah, kita baca dulu. Pada awal Februari 2021, Alureco mengalami tuntutan hukum dari Alereco terkait dengan trademark perusahaan. Putusan sidang dibacakan pada 1 Juni 2021 dari Alureco. Memenangkan kasus tersebut, Alureco mengeluarkan 20.000 selama penanganan kasus ini dan memutuskan untuk mengkapitalisasi trademark tersebut dengan tidak memperpanjang umur trademark. Oke, di sini yang tanggal yang kita catat itu 1 Juni 2021 ya, putusannya, bukan ini. Karena pas awal Februari itu Alureco cuma dapat tuntutan, tapi putusan sidangnya yang akan berpengaruh itu di 1 Juni. Jadi kita catatnya 1 Juni 2021. Itu sebesar trademark. Pada cash, kan dia bilang kita ada keluar uang sebesar 20.000 dolar. Nah, oke. Terus dia bilang nggak nambah umur nih. Kalau nggak nambah umur ya wes itu. Jadi nggak ada tambahan apa-apa di sini. Kalau ada tambah umur beda lagi ya. Terus lalu selanjutnya yang poin ini pada 10 Oktober 2021 nih, 10 Oktober 2021. Si Alureco berhasil mengembangkan paten dengan mengeluarkan biaya sebesar 140.000. Perbandingan biaya riset dan biaya pengembangan adalah 2:5, di mana biaya pengembangan yang memenuhi unsur kapitalisasi sebesar 80% yang belum mencatat semua pengeluaran yang terkait dengan paten. Paten dimanfaatkan oleh perusahaan selama 20 tahun. Oke, berarti kita bikin dulu jurnalnya paten. Terus di sini research and development expense. Ini tipe-tipe development expense, terus pada cash. Oke, di sini case-nya pasti ada 140.000. Nah, sekarang masalahnya kita harus nentuin nih, yang mana sih yang kita kategorikan sebagai patent, dan mana sih yang kita masukkan ke research and development expense gitu ya. Berarti kita bikin di sini dulu total ada 140.000. Terus di sini ada biaya riset dan biaya pengembangan. Kita pecahin dulu di sini biaya riset dan biaya pengembangan. Oke. Terus di sini dia bilang biaya riset dan biaya pengembangan. Berarti 140.000 ini kita kali 2 dibagi 7. Yes, supaya di sini dikali 5 bagi 7. Oke. Nah, lalu yang bisa dikategorikan sebagai patent dan juga bisa dikategorikan sebagai expense aja deh, expense. Kalau biaya riset ini pasti kalau biaya riset ini pasti akan kita masukkan ke dalam expense semuanya. Sedangkan untuk biaya pengembangan ini ternyata 80% itu bisa kita masukkan ke dalam patent sesuai soal ya. Oke. Jadi dapat nih patentnya adalah 7.000, sedangkan riset and development-nya adalah ini. Oke, gitu ya. Jadi nih, aku jelasin ulang ya. Jadi teman-teman, di sini kan kita keluarin uang sebesar 140.000 ya.
total uang yang kita keluarkan adalah 140.000. Nah, di sini dia bilang perbandingan biaya riset dan biaya pengembangan adalah 2:5. Jadi, di sini adalah 2/5, sedangkan di sini maaf, ini 2/7. Kenapa 7? Karena 2 tambah 5 adalah 7. Jadi biaya riset adalah 2/7, gitu kan. Jadi 140 dikali 2 dibagi 7 sama dengan 40.000. Terus untuk biaya pengembangan adalah 5/7, di mana 140.000 dikali 5 dibagi 7. Oke, ini udah selesai. Lalu di sini ada bilang di mana biaya pengembangan yang memenuhi unsur kapitalisasi sebesar 80%. Jadi, dari biaya total biaya pengembangan 100.000 ini 80% bisa nih kita kapitalisasiin jadi patent. Makanya di sini 100.000 dikali 80% adalah patent. Dan 20%-nya pasti kita masukkan ke expense. Nah, untuk biaya riset di sini kan di soal ada tulis apa-apa ya, karena biaya riset ya namanya aja biaya gitu kan. Jadi pasti kita masukkan ke expense gitu. Makanya di sini patent bernilai 80.000, sedangkan research and development expense adalah nilainya 40.000 dari nilai riset dan 20.000 dari nilai biaya pengembangan gitu ya. Jadi ini harus benar-benar di satu-satu gitu ngitungnya. Terus di sini aku juga mau note kalau umur berapa? 20 tahun. Kalau nggak salah 20 tahun, bener gitu. Nah iya bener. Ini sesuai sih. Nah umur 20 tahun gitu ya. Oke, berarti udah selesai untuk tanggal 10 Oktobernya. Kita bisa lanjut ke ini nih, perusahaan akan melakukan impairment test pada goodwill yang dimiliki. Berdasarkan data yang dimiliki, recoverable amount goodwill pada tahun 2019, 2020, dan 2001 adalah sebesar $250.000, $260.000, dan $230.000. Oke. Jadi di sini karena udah masuk impairment test, berarti kita masuk ke jurnal penyesuaian ya. Sebelum kita bikin loss impairment ini, ada baiknya kita bikin amortization expense dulu aja. Oke, amortization expense. Nah, amortization expense ini itu adalah mengamortisasi semua intangible asset yang kita punya. Kita punya pertama apa? Itu adalah license. Cara baginya gimana? Ini gampang sih, tinggal 60.000 dibagi 8 aja. Kenapa bagi 8? Karena kan umurnya 8 tahun gitu. Ini pas kita mau cari setahun gitu kan. Nah, lalu juga pas di 2021 ternyata tidak ada transaksi yang berkaitan dengan license, jadi makanya bisa kita langsung bagi 8 aja. Terus yang kedua ada customer list. Oke. Customer list itu caranya juga sama kayak license, karena kebetulan tidak ada apa-apa di soal, maksudnya tidak ada kejadian apa-apa di tahun 2021 gitu kan ya, jadi bisa langsung kita bagi 2 aja gitu, karena asli setahun gitu ya. Lalu ada, nah ini masalahnya trademark, karena trademark kan ada perubahan ya. Terus juga ada patent. Oke, ini aku catatnya patent dulu aja karena trademark nanti agak sedikit panjang. Oke, untuk patent 80.000 dibagi 20 karena 20 tahun ya, jadi dibagi 20 karena kita mau cari 1 tahun yang dulu, terus dibagi 12, terus dikali Oktober, November, Desember, berarti dikali 3. Bentar ya, salah nih, 80.000 dibagi 20 kan segini setahunnya, terus dibagi 12 kan segini per itunya, per bulannya, terus dikali 3. Nah, dapat 1.000 gitu ya. Lalu selanjutnya, nah ini masalah trademark. Oke, karena kan trademark itu ada 2 nilai ya. Karena kan dia terjadi perubahan nih di Juni 2021. Berarti kita harus bikin dulu amortisasi Jan Mei. Kenapa Jan Mei? Karena Juninya kan dia udah berubah nih nilainya. Jadi kita harus bikin Januari 2021 itu kan berapa bulan? 5 bulan ya. Jadi kita bisa ambil aja langsung trademark di sini. Ini bagi 10 dibagi 12 dikali 5. Oke. Salah. Maaf. Kita bagi 10.
dibagi 10 dikali 12 dikali salah, dibagi 120 aja lah dikali 5. Nah, segitu. Pokoknya nanti amortisasi Janmei adalah sebesar 6.250. Lalu selanjutnya setelah kita cari amortisasi Januari Mei, kita harus catat nih book value trademark di 1 Juni 2021. Oke, kita cari. Nah, cara-caranya itu sebenarnya gampang sih. Tinggal nilai neraca aja, nilai dan neracanya berapa tadi? 112.500 ya. 112.500 dikurang sama amortisasi kalinya aja. Kenapa bisa nilai neraca? Karena kan nilai yang di neraca udah yang terupdate ya. Jadi ini udah per 1 Januari gitu. Jadi ini tinggal kita kurangi aja sama amortisasi Januari Mei ya. Oke, dapat nih. Ternyata book value di 1 Januari 2021-nya itu adalah 106.250.000. Lalu tambahannya adalah senilai 20.000. Karena kebetulan perusahaan tidak mau nambah apa-apa, maksudnya tidak mau nambah umur, jadi selanjutnya kita harus cari sisa umur yang terpakai. Oke? Kan ini sisa umurnya nih per 2020, aku mau lanjut aja 2021. 2021 kan terpakai 5 bulan, berarti yang terpakai itu adalah 35 bulan. Oke, dari awal 2018, dari awal Juli 2018 sampai dengan 1 Juni 2021 itu terpakai 35 bulan. Oke, sisanya berapa? Berarti 120 dapat dari mana? 10 kan dia umurnya 10 ya, dikali 12 gitu. Terus dikurang 35. Dapat nih 85 bulan. Oke, nah jadi amortisasi Juni sampai 21 itu adalah nilainya 6 dibagi 5 dikali Juni sampai Desember itu ada 7. Terus ini ditambah. Nah, dapat deh 16.647. Aku ulang. Oke, jadi untuk carian 2 ini lagi-lagi aku ulang lagi aja, nggak apa-apa. Yang pertama itu adalah kita harus cari nih amortisasi Januari Mei, maksudnya amortisasi sampai tanggal terjadinya perubahan itu berapa. Karena di sini soal 1 Juni 2021, berarti kita harus cari sampai karena Juni 2021 kan awal bulan nih, berarti kita cuma bisa amortisasiin trademarknya dari Januari sampai Mei 2021. Nilainya itu bisa didapat dari nilai ininya 150.000 dibagi 120. Kenapa 120? Karena umur total kan 10 tahun dikali 12 sama dengan 120 dikali 5 didapat dari mana? Karena Januari sampai Mei. Oke, sampai sini harusnya udah clear sih. Nah, lalu selanjutnya kita akan mencari book value di 1 Juni 2021. Caranya itu bisa langsung aja kita pakai nilai yang di neraca 112.500. Kenapa pakai nilai neraca? Karena nilainya udah paling update gitu. Karena nilainya kan udah di neraca perusahaan kan udah update per 1 Januari 2021. Nah, jadi kita tinggal kurangin sama amortisasi di Januari sampai Mei atau amortisasi di tahun 2021 sebelum terjadinya tuntutan atau perubahan nilai ini ya. Dapat nih, ternyata book value di 1 Juni 2021 adalah 106.250.000. Lalu masukin tambahan kos kita 20.000, didapatlah kos baru gitu ya. Kos baru. Nah, udah gitu, ini kan 126 bagi 285 gitu kan. Nah, lalu 85 dapat dari mana? Ini adalah total sisa bulan. Kenapa 185? Karena kan kita harus hitung nih dari 8 Juli 2018 sampai 31 Mei 2021 itu udah terpakai berapa bulan. Nah, di sini kan aku tadi udah hitung ya, Juli Desember 18 tuh 6 bulan, 2019 12 bulan, 2020 12 bulan, dan 2021 5 bulan di total. Jadi yang terpakai itu selama ini adalah 35 bulan. Sisanya 120 kurang 35 adalah 85. Karena ini kebetulan di soal dia bilang kalau perusahaan tidak memperpanjang umur trademark. Oke, jadi pakai umur lama aja, jadi bagi 85.
jadi sisa 85, sorry. Habis itu, setelah itu kita cari nih amortisasi dari periode Juni dan Desember 2021. Nah, cara carinya itu tinggal kos baru dibagi dengan nilai baru dengan sisa nilainya, jadi 126.250 ini terus dibagi sama sisa bulannya 85 bulan, terus dikali 7 itu dapat dari mana? Dari Juni sampai Desember kan ada 7 bulan. Setelah itu, kalian tambahin amortisasi Januari, Mei, dan juga amortisasi Juni, Desember. Kalian dapatlah 16.647 gitu ya. Nah, lalu berarti udah selesai nih untuk trademark. Nah, lalu untuk nilai amortization expense ini kalian bisa dapat dari penjumlahan ini aja. Nah, dapat deh ternyata amortization expense untuk untuk apa? Alureko itu adalah 35.147,6 gitu ya. Lalu selanjutnya jangan lupa kita harus melakukan loss on impairment. Sebenarnya kita harus cek dulu sih, ini terjadi pengurangan apa enggak. Ternyata kan terjadi ya, dia kan turun nih, ternyata recoverable amount goodwill-nya di tahun 2021 kan turun jadi 230.000. Jadi pasti ada loss on impairment pada goodwill. Oke, sebesar 250.000 dikurang 250. Oke, mungkin kalian bingung ya, kenapa pakai 250.000, kenapa nggak pakai yang 260.000, sedangkan kan harusnya pakai recoverable amount yang tahun sebelumnya kan. Nah, jadi gini, kan kalau kalian perhatiin di sini tahun 2019 recoverable amount-nya ada 250.000. Lalu untuk tahun 2020 ada 260.000, sedangkan untuk tahun 2021 ada 230.000. Kalian lihat di sini kan dari awal 250.000 nih, terus 260.000 ada kenaikan atau penambahan? Ternyata ada kenaikan dong. Nah, di sini ceritanya kalau ada kenaikan nilai goodwill kita nggak berubah, jadi kita nggak akan lakukan impairment kan, karena kan impairment itu dilakukan ketika recoverable amount kita itu terjadi penurunan gitu kan. Nah, ternyata kalian lihat di sini 250.000 kan tahun 2019, terus tahun 2020 250.000 adanya malah bukan penurunan malah kenaikan kan. Nah, makanya itu kita di tahun 2020 tidak ada dilakukan impairment atau nggak diakui loss on impairment karena recoverable amount-nya ternyata lebih tinggi malah dibandingkan recoverable amount dibandingkan nilai goodwill kita gitu. Makanya tetap yang dipakai ada 250.000. Makanya untuk tahun 2021, tapi kan 2021 jadi penurunan nih, ternyata tiba-tiba di 2021 nilai recoverable amount goodwill kita 230.000. Jadi kalian jurnalnya ada 250.000 dikurang 230.000. Tapi akan lain banget ceritanya kalau misalkan ini 260.000 ini bukan 260.000 tapi 240.000, misalkan 240.000. Makanya kalau misalnya 240.000 kan berarti akan ada loss on impairment dong di tahun 2020. Nah, berarti kalian catat di sini tuh bukan 250 dikurang 230, tapi kalian harus catatnya 240.000 dikurang 230.000. Yang mana nanti nilai loss on impairment tahun ini adalah 10.000 gitu ya. Jadi benar-benar diperhatiin ini nilai recoverable amount-nya, apakah ada terjadi penaikan atau penurunan. Dan ingat juga kalau misalkan impairment itu hanya dilakukan ketika ada penurunan nilai goodwill gitu. Jadi kalau di sini kan ceritanya 2019 kan 250.000 dan di 2020 malah naik gitu, jadi nggak ada impairment. Jadi kita pakai nilai impairment ini tetap 250 di awal gitu ya teman-teman. Oke, berarti loss on impairment ini adalah jurnal terakhir untuk problem 4 karena kan udah selesai ya. Karena kan yang diminta cuma jurnal perolehan aset tidak berwujud dan juga jurnal 2021. Berarti udah selesai. Berarti pembahasan untuk materi hari ini udah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terus juga kalau kalian merasa kayak aku jelasinnya masih kurang jelas atau masih ada yang mau ditanyain, nggak apa-apa, nanya aja. Ingat karena ini tuh sebenarnya gampang, cuman emang agak sedikit butuh konsentrasi aja gitu. Jadi benar-benar butuh ketelitian. Dan juga setahu aku ini materi tuh karena emang
nggak gitu susah ya, maksudnya terus pendek kan cuma tentang motivasian. Kemungkinan kalau nggak salah nggak akan diujiani, maksudnya nggak ada satu soal khusus untuk amortisasi. Nanti jatuhnya paling akan digabung ke materi depresiasi yang kayak kemarin. Jadi jatuhnya kayak kemarin ada depreciation dan juga ada amortisasi kayak gitu. Tapi tetap ya kalian harus pelajarin, kalian harus ngerti nih, sama kayak problem 3 kalian harus ngerti yang mana masuk research and development expense, yang mana masuk ke operational expense, atau yang mana malah masuk ke pattern kayak gitu ya. Nah, udah cukup berarti pembahasan di untuk video hari ini udah cukup. Thank you buat semua yang udah nonton, dan jangan lupa ya kalau misalnya masih ada yang bingung nanya aja nggak apa-apa. Thank you buat semuanya.